Halo, selamat malam semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Chartbreak atau Charcoal Briquette akan membahas terkait detail proposal bisnis kami. Nah, pada proposal kali ini, kami akan membahas singkat terkait pembuatan briquette dari tempurung kelapa dan segala segmen-segmen yang sudah kami lalui during periode penjualan dari bisnis ini sendiri. Nah, kalau teman-teman bertanya, kenapa sih nama produk kami ini Charbrick atau Charcoal Briquette? Jadi Charcoal Briquette ini kami singkat menjadi Charbrick, di mana nama ini diambil dari salah satu bahan yang kita gunakan dalam pembuatan produk ini. Salah satu bahannya yaitu tempurung kelapa ataupun nantinya akan menjadi arang yang biasa kita panggil sebagai charcoal. Nah, charcoal briquette ini sendiri harapannya bisa menjadi salah satu bahan bakar di beberapa restoran-restoran yang ada di Indonesia, especially di Batam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas detail nih terkait hal-hal yang menarik terkait charcoal briquette. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait yang pertama, present startup, kedua persona and problem, yang ketiga value proposition, keempat pricing strategi, kelima team capabilities, keenam attractive offer to investor. Present startup di sini termasuk jenis bisnisnya adalah usaha mikro, sektornya energi dan pembakaran serta pengolahan limbah. Nama bisnisnya Sabrik dengan panjangan Hard Collaborate. Alamatnya ada di Bida Ayu, Blok R, nomor 136, Batam, Kepulauan Riau. Di sini ada the team member and their role, yaitu informasi tim kami terkait ada Lydia Putri sebagai ketua tim kami, Delanora Irma Yeni Situmea, Elizabeth Adelina, Jun Abigail Simanjuntak adalah sebagai anggota tim dalam pembuatan briket ini. Saya ingin perkenalkan anak baru kami yaitu charcoal briquette atau yang biasa kami panggil sebagai charbrick. Nah, charbrick ini adalah sebuah mini wirausaha yang kami jalankan atau biasanya kami bilang sebagai usaha mikro, di mana charbrick ini nantinya akan kami pasarkan kepada UMKM-UMKM kecil dan juga beberapa angkringan-angkringan dan restoran-restoran kecil di pinggir jalan. Karena kami menawarkan harga yang affordable dengan bahan yang kami manfaatkan dari limbah-limbah yang dihasilkan dari pasar dan juga rumah tangga. Nah, jadi Charbrick ini adalah salah satu produk yang menurut kami bisa menjawab salah satu tantangan yaitu berupa limbah yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, kami memanfaatkan limbah ini menjadi sebuah bahan bakar yang bisa digunakan untuk bahan bakar di angkringan dan juga grill-grill yang ada di sekitar Batam seperti itu. Nah, harapannya produk ini nanti bisa berkembang dan menjadi salah satu produk favorit di Batam karena memang Charbrick ini kami desain sedemikian rupa tanpa menghasilkan polusi ataupun asap. Berbeda dengan arang-arang yang pada umumnya itu mengeluarkan asap seperti itu. Nah, sementara kalangan yang akan kami reach out dari si briket ini adalah semua kalangan yang ada di Batam, especially orang-orang yang berada dalam lingkup penjualan angkringan, setelah itu restoran-restoran kecil seperti sate, dan juga beberapa customer personal yang biasanya menggunakan briquette ataupun charcoal briquette produk kami ini untuk ngegrill ataupun proses bakar-bakaran sederhana seperti itu. Nah, singkat saja, ini adalah gambaran umum pasar yang akan kami reach out menggunakan produk kami. Jadi, untuk produk briket ini sendiri itu terbuat dari bahan baku yang sebagaimana sudah saya mention, yaitu bahan limbah, rumah tangga, dan juga pasar yang menurut saya it's so too much in Batam yang kita bisa recycle ataupun yang kita bisa reproduce ulang menjadi sebuah produk yang bermanfaat untuk masyarakat. Sementara segmentasi dari produk ini sendiri secara geografis itu membagi pasarnya menjadi beberapa lokasi pelanggan, yaitu daerah Batam dan juga luar Batam. Secara demografis juga produk Charbrick ini dapat digunakan di banyak kalangan mulai dari remaja dan juga dewasa sebagaimana yang sudah saya mention sebelumnya. Nah, target kami sebagaimana yang sudah saya mention juga di awal bahwa semua kalangan bisa menggunakan
charbrik ataupun charcoal briquette ini. Even though, itu adalah sebuah, restoran-restoran besar ataupun kecil, mereka tetap akan bisa menggunakan produk charbrik ini karena kenapa? Karena memang harganya yang relatif affordable untuk, bahan bakar di salah satu, rumah makan dan juga tempat-tempat makan lainnya. Nah, terkait positioning sendiri, charbrik ini memiliki harga jual yang saya sudah mention sangat-sangat relatif affordable dan itu tentunya tidak memberatkan, para customer kami dalam memilih produk ini. Karena secara harga kita bisa bersaing dengan market. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama itu ada potensi pasar peminat dari briket arang ini merupakan orang-orang yang memang memiliki usaha rumah makan atau restoran yang bertemakan grill atau barbecue, angkringan, dan kafe. Yang kedua, jika dilihat dari keuntungan penjualan briket arang, pada saat pre-order bisa diperkirakan estimasi harga jual satu pieces kemasan dengan berat 1 kilo adalah kurang lebih 18.000 per pieces. Oke, selanjutnya ada pricing strategi. Brand identity yaitu ada packaging produk. Kemasan baru untuk Charbrik adalah kemasan yang menggunakan standar Ziploc. Fitur utama kemasan itu adalah tahan air, tutup Ziploc tetap rapat, praktis dan mudah digunakan, dan ramah lingkungan. Dengan harga 18.000 per pieces, briket arang sudah termasuk harga packaging produk. Why the personal will buy for the price? Differentiation dan innovation. Keunggulan produk ini yaitu memiliki performa bakar yang baik, menghasilkan panas yang konsisten, dan mengurangi emisi gas rumah kaca atau ramah lingkungan, serta jejak karbon yang rendah. Inovasi pada produk Charbrik atau briket arang ini yaitu ketahanan api yang lama dan tidak mengeluarkan asap yang mengakibatkan polusi. Dan briket arang ini juga mengeluarkan aromaterapi yang wangi. Selanjutnya ada tim manajerial dan struktur organisasi, di mana ketua dari proyek ini ialah Lydia Putri, dan bendaharanya ialah Junia Abigail Simanjunta, sekretaris Delanora, dan divisi marketing Elizabeth Adelina. Sedikit deskripsi pekerjaan dan spesifikasi dari sistem penggajian dari small, startup yang kami punya. Dengan nama usaha Charbrik ataupun Charcoal Briquette, pemilik adalah kepemilikan bersama. Di sini saya sebagai ketua proyek, Lydia Putri, dan sekretarisnya Delanora. Pembagian keuangan dan bagian kebukuan adalah Juna Abigail, marketing Elizabeth, dan juga tim produksi adalah seluruh tim kami, di mana kami mencetak, membuat, dan melakukan pemasaran secara bersama. Selanjutnya ada evaluasi strategi pemasaran dan sistem penjualan. Yang pertama ada diversifikasi strategi pemasaran, yaitu eksploitasi strategi pemasaran tambahan untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu platform. Yang kedua ada pemantauan dan analisis kinerja, yaitu memantau kinerja setiap pemasaran secara teratur untuk mengidentifikasi strategi yang efektif. Yang ketiga itu ada kolaborasi dengan toko dan warung, itu untuk meningkatkan kemitraan dengan toko dan warung terdekat untuk meningkatkan penjualan. Dan berikut ini adalah beberapa lampiran dokumentasi selama proses produksi dan juga evaluasi dari charcoal briquette sendiri. Kalau teman-teman bisa lihat, charbrik ini sendiri berasal dari tempurung kelapa hasil limbah rumah tangga dan juga limbah industri-industri kecil yang ada di Kota Batam. Selanjutnya kita melakukan pembakaran di ruangan terbuka, di lapangan terbuka maksudnya, dan juga ini adalah proses produksi di mana proses produksi tersebut setelah kita bakar, setelah itu kita hancurkan si tempurung kelapanya sehingga menghasilkan sebuah serbuk. Dan ini adalah lanjutan lampiran dokumentasi proses produksi dan evaluasi dari Charbrik sendiri, di mana ini sudah menjadi bubuk, selanjutnya kita cetak dan kita bentuk. Setelah itu Charbrik pun bisa dan ready untuk kita jual.
Baik, di sini terdapat kendala dan kesan praktik wirausaha oleh setiap anggota. Yang pertama ada Lydia Putri, yaitu ketua, kendalanya jadwal yang padat dan koordinasi kompleks antar anggota tim. Kesannya bangga memimpin tim, pengalaman baru dalam mengelola usaha. Sekretaris yaitu Delanora, kendala yang terdapat adalah mengatur jadwal rapat dan dokumentasi serta informasi yang terdapat pada Carblik. Kesannya yaitu peran penting dalam kelancaran komunikasi dan administrasi. Definisi marketingnya itu saya sendiri Elizabeth Adelina dengan kendala menentukan strategi pemasaran yang efektif. Kesannya peran penting dalam memperkenalkan produk kepada pelanggan. Lalu di sini ada divisi produksi yaitu Lydia Putri, Delanora, Elizabeth Adelina serta Jun Abigail. Kendala yang kami dapati yaitu menyelaraskan atau menyesuaikan jadwal produksi dan memenuhi permintaan pelanggan. Kesan yang kami dapatkan adalah pentingnya kerjasama tim dalam menghasilkan produk berkualitas. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi singkat dari kelompok kami mengenai produk yang sudah kami desain berupa charcoal briquette. Harapannya teman-teman semua bisa menjadi salah satu pelanggan setia dari Charbrick dan semoga Charbrick bisa terus bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah wirausaha yang nantinya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.